Shalom, shalom Bapak Ibu yang dikasihi diberkati Tuhan. Kita bersyukur dapat berjumpa kembali untuk merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini, yang Tuhan anugerahkan hidup yang baru, menjalani hidup ini dengan persoalan apapun yang saudara dan saya alami. Kita merenungkan satu tema, hidup ini anugerah yang terindah. Hidup ini anugerah yang terindah. Kita berdoa. Di saat kami boleh menyadari bahwa hidup ini adalah anugerah yang terindah Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan sudah memberikan anugerah itu bagi kami. Kami ada sampai dengan saat ini. Oleh sebab itu kami mau merenungkan firman ini untuk meneguhkan iman kami, untuk kami mampu melakukan setiap apa yang Tuhan inginkan di dalam hidup ini, untuk kami boleh menjadi berkat dimanapun Tuhan inginkan untuk kami ada di tengah-tengah setiap persoalan kami. Dalam nama Yesus Kristus, Roh Kudus menuntun kami. Haleluya, amin. Hidup ini anugerah yang terindah. Nats dalam Amsal 14 ayat 26 dan 27 berkata, dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar, bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan sehingga orang terhindar dari jerat maut. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati Tuhan, sahabat Rise and Shine Ministry, hidup ini anugerah yang terindah. Tanpa kita sadari, hari demi hari berlalu dengan cepatnya. Persoalan pandemi corona belum juga berakhir, dan manusia hanyalah pengendara di atas punggung usianya yang dijalani hari demi hari, bulan dan tahun. Tanpa terasa kita sudah kurang lebih 17 bulan, 18 bulan kita menjalani kehidupan ini dengan situasi pandemi COVID-19. Bahkan ada yang mengalami isolasi mandiri. Bagaimana persoalan yang saudara dan saya hadapi dengan situasi kondisi yang tidak sangat baik untuk kita jalani. Namun, kalau kita menyadari bahwa hidup ini adalah anugerah yang terindah, dalam menyikapi, dalam menjalani kehidupan ini, sebenarnya dunialah yang semakin kita jauhi. Dan orang berkata, dalam masa situasi kondisi seperti ini, liang kuburlah yang semakin kita dekati. Sadar tidak sadar, situasi kondisi ini sangat menakutkan bagi setiap orang yang ada. Mungkin saudara dan saya mengalami hal-hal yang seperti itu, apalagi yang kita menjalani dengan persoalan di saat kita terkena dengan virus corona. Bapak Ibu yang diberkati dan dikasihi Tuhan, karena sehari berlalu berarti sehari pula berkurang umur kita. Dalam situasi saat ini, jika kita tidak hidup dengan bijaksana, maka maut sudah mengincar kita dengan apa yang dikatakan virus corona, yang tampak pandang bulu siapa dan apa status saudara dan saya. Sebagaimana Mazmur 90 ayat yang ke-9 dan 10, Musa abdi Allah dalam Mazmur 90 berkata demikian, sungguh segala hari-hari kami berlalu karena gemas-Mu, kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan
kami melayang lenyap. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Artinya, kita diingatkan bahwa hidup ini hanya sebentar saja. Sehingga kita harus memiliki hati yang bijaksana dalam menjalani kehidupan ini dengan takut akan Tuhan. Tahukah Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, sahabat Rasensain Ministry, bahwa umur yang tersisa hari ini sangat tak ternilai harganya, bukan? Sekali lagi, tahukah saudara dan saya bahwa umur yang tersisa hari ini sangat tak ternilai harganya? Sebab hari besok belum tentu masih menjadi bagian dalam hidup saudara dan saya. Kita tidak pernah tahu kapan kita dipanggil Tuhan dalam situasi apa. Untuk itu kita menghadap kepada Tuhan. Sekali lagi, kita tidak pernah tahu kapan kita dipanggil Tuhan dan dalam keadaan situasi apa untuk kita menghadap pulang kepadanya. Marilah isi hidup kita dengan hal-hal yang sangat baik dan jangan segan-segan untuk kita dapat berbuat yang terbaik. Walau tidak banyak orang yang mengenalimu, kebaikan dan kebajikan yang akan kita lakukan akan menuntun kita pada kebahagiaan dan akan dikenang oleh mereka yang kita tinggalkan. Sebagaimana di dalam kitab Wahyu 14 ayatnya yang ke-14. Dan di sana dikatakan, berbahagialah mereka yang mati dalam Tuhan. Kenapa? Karena perbuatan mereka menyertai mereka. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Ada satu pepatah berkata, jadilah seperti akar yang gigih mencari air, menembus tanah yang keras demi sebatang pohon. Ketika sang pohon tumbuh rimbun, berbunga indah dan tampil elok, akar tidak pernah mengeluh, tetapi ia tetap di dalam tanah dan tidak pernah terlihat makna dari sebuah ketulusan. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati Tuhan, jadilah seperti jantung yang tidak terlihat, tapi terus berdenyut tanpa henti, hingga membuat kita terus hidup sampai batas waktunya untuk berhenti. Dan jadilah orang yang tetap berpegang teguh pada firman Tuhan. Takutlah akan Tuhan senantiasa, lakukan segala perintahnya, karena dalam takut akan Tuhan ada perlindungan dan ketentraman yang besar. Artinya, dalam hidup ini Bapak Ibu, saudara dan saya, firman Tuhan mau menuntun kita. Teruslah berbuat baik, berkata baik, dan kritisi yang tidak baik. Sehingga di saat saudara melakukan hal-hal yang Tuhan inginkan dalam hidup saudara dan saya, maka hidup yang adalah anugerah yang terindah ini dapat kita isi dengan hal-hal yang terindah untuk orang-orang yang kita kasihi. Takut akan Tuhan adalah ketentraman yang besar. Bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan, sehingga orang terhindar dari jerat maut. Jalani hidup ini, karena hidup ini adalah anugerah. Ucapkan syukur dalam hidup ini. Dengan situasi yang tidak baik saat ini, namun bagaimana saudara bisa menikmati hidup yang adalah anugerah yang terindah ini? Karena saudara dan saya masih Tuhan izinkan ada sampai dengan saat ini. Berbuatlah yang terbaik dan jadilah berkat dimanapun saudara dan saya berada. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya, haleluya, amin.